Tangis sang ibu pecah saat dapat bertemu kembali dengan anaknya yang masih berusia 11 bulan yang diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri. Erdi, ibu kandung korban, mengucapkan terima kasih kepada polisi yang telah bergerak cepat menemukan putra kandungnya itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama saya dan keluarga besar saya tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian. Saya nggak tahu sekarang anak saya di mana. Dan prosesnya begitu cepat. Saya lapor di tanggal 30 dan pada malam hari ini anak saya ditemukan. Saat ini polisi telah meringkus seorang ayah karena diduga menjual anak kandungnya sendiri seharga 15 juta rupiah. Polisi menyebutkan kasus ini terjadi karena sang ayah terhimpit permasalahan ekonomi. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Hakim seluruh Indonesia melakukan aksi mogok kerja. Di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur tampak sepi, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah hakim menggelar aksi protes dengan turun ke jalan. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur sepi menyusul berlangsungnya aksi cuti bersama para hakim se-Indonesia. Sejumlah jadwal sidang dikosongkan atau ditunda mulai 7 hingga 11 Oktober mendatang. Sidang perkara yang waktunya terbatas seperti sidang pra-peradilan atau sidang dengan terdakwa yang batas waktu penahanannya segera berakhir tetap berlangsung. Humas PN Surabaya mengatakan 70 hakim di PN Surabaya mendukung penuh aksi solidaritas hakim untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya hakim-hakim ya di sini, pada dasarnya mendukung gerakan solidaritas tersebut. Dukungan tersebut ya seperti yang dilihat hari ini, banyak hakim-hakim yang menunda persidangan sebagaimana di dalam bleed atau anjuran yang disampaikan oleh gerakan solidaritas tersebut. Sementara sejumlah hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi protes unjuk rasa terkait gaji hakim yang tidak pernah mengalami kenaikan di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar. Akibat kejadian ini, sejumlah persidangan pun ditunda selama seminggu ke depan. Jadi untuk aktivitas pelayanan publik yang berlangsung di PTSP tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak abai dalam pemenuhan hak kepentingan daripada setiap warga negara selaku pengguna dan pencari keadilan dalam mengikuti proses administrasi di Pengadilan Negeri Makassar. Pelayanan masyarakat bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri akan tetap dibuka secara normal, hanya jadwal sidang saja yang dilakukan penundaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI masa bakti 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Fasilitas ini nantinya akan diganti dengan tunjangan perumahan yang akan masuk ke dalam komponen gaji. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode 2024-2029 agaknya tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas, melainkan akan diganti dengan tunjangan perumahan yang akan masuk ke dalam komponen gaji. Adapun besaran tunjangan perumahan yang akan diterima oleh para anggota DPR masih akan dikaji minggu depan. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Hal ini bukan tanpa sebab. Rumah dinas yang ada saat ini dinilai sebagian sudah tidak layak huni. Contohnya bangunan rumah dinas anggota DPR yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan ini sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali.
Beberapa alasan diantaranya banyak bagian bangunan yang bocor serta lapuk, terlebih jika curah hujan tinggi, aliran dari Kali Ciliwung bisa meluap ke area perumahan. Ada yang disampaikan oleh anggota itu ada sekitar 15-20 kita sebut keluhan lah gitu ya. Rata-rata berkisar berkaitan dengan bocoran rumah, kemudian banyaknya tikus, dan kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan lain sebagainya itu cepat rusak di sini. Tiga hal itu ya. Khususnya di musim hujan di sisi selatan dan timur itu banyak kemungkinan kalau hujan agak besar, keluhannya adalah memang sungai itu sudah menyempit gitu ya. Jadi pasti kalau hujan agak besar air agak naik ke atas ke jalanan, dan kalau hujannya lebih besar lagi biasanya masuk ke rumah. Tapi memang biasanya hanya semata kaki lah gitu ya. Buangan sampah DKI yang cukup besar, dan kami sudah bersurat bahwa itu salah satu keluhannya adalah pada saat angin-angin tertentu ke arah sini itu baunya bau sampah itu cukup kuat. Sementara itu proses penyerahan dan pengembalian rumah dinas melalui Kementerian Keuangan dan Kemensetnek masih berlangsung hingga paling lambat akhir Oktober tahun 2024. Hari pertama usai debat perdana Pilkada 2024, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berziarah ke makam Pangeran Jayakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara itu, calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menyapa warga dan belanja masalah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ridwan Kamil berziarah ke makam Pangeran Jayakarta yang berlokasi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. RK disambut oleh pengurus masjid sekaligus pengurus makam, di mana ia dijelaskan mengenai keberadaan makam sekaligus sosok Pangeran Jayakarta. RK sendiri menyatakan tujuannya berziarah ialah untuk belajar dan tidak melupakan sejarah dengan berziarah langsung ke tokoh pendiri Jakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, belanja masalah dan menyapa warga Kedoya Utara, RT 15 RW 8, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terlihat warga sangat antusias menyambut kedatangan Pramono Anung. Warga secara bergerombol mendekati dirinya dan menjabat tangan Pramono Anung yang memakai kemeja hitam dan syal batik khasnya. Perwakilan dari warga menyampaikan beberapa keluhan mengenai air bersih, masalah pendidikan, banjir, jaminan kartu lansia, kartu Jakarta Pintar hingga kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Pramono Anung menyampaikan bahwa semua keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut ditampung dan akan diatasi ketika berhasil memenangkan Pilgub nanti. Dari semua masalah tersebut juga, Pramono sebut yang menjadi prioritas yakni status Kampung Kedoya Utara yang sempat digusur. Pram janjikan akan menerbitkan peraturan gubernur nomor 979 tahun 2022 sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh mantan Gubernur Anies Baswedan dahulu. Sedangkan kalau di sini ada dua persoalan lain yang serius, yaitu urusan air bersih yang belum, pipanya udah ada tapi air bersihnya belum masuk. Maka itu harus segera dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk penggusuran. Dulu pernah mau digusur, tetapi Mas Anies sudah menerbitkan pergubnya 979 tahun 2022. Dan kalau saya melihat yang begini, karena RT yang dulu mau digusur juga sudah terbentuk, sehingga pemerintahan pada tingkat paling bawah juga sudah terjadi, kami akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakannya Mas Anies. Sejumlah anak-anak sekolah dasar menjerit histeris saat jembatan yang mereka lewati ambruk.
Peristiwa ini terjadi di jembatan penghubung antar dusun di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Inilah detik-detik jembatan gantung penghubung antar dusun di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, ambruk. Mirisnya, ambruknya jembatan saat sejumlah siswa sekolah dasar melintas di atasnya hingga mereka terjatuh ke sungai. 8 siswa jatuh ke sungai dan menangis ketakutan. Warga di sekitar langsung menyelamatkan siswa yang terjatuh tersebut hingga semuanya berhasil dibawa ke atas. Akibat peristiwa itu, 2 siswa mengalami luka ringan. Jembatan yang dibangun pada tahun 2002 lalu ambruk karena kondisi sudah lapuk dan tak kunjung diperbaiki. Begitu dia ambruk di jembatan, ya ada rumah yang di ujung jembatan ini, yang membantu itu anak-anak untuk mengevakuasi. Jadi anak-anak semua jatuh ya Pak? Semua jatuh Pak. Ke sungai? Ke sungai, lebih 10 orang. Jembatan ini jadi akses warga untuk beraktivitas baik ke sawah maupun ke pasar hingga ke sekolah. Kini warga terpaksa harus mencari jalan alternatif untuk keluar dari dusun mereka. Korban kasus asusila yang dilakukan pengurus panti asuhan di Kota Tangerang, Banten terus bertambah hingga mencapai 32 orang. Para korban pun langsung ditangani untuk mendapatkan rehabilitasi dan juga trauma healing. Jumlah korban kasus asusila yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang, Banten terus bertambah. Dari 15 korban yang telah melapor, kini bertambah menjadi 32 orang. Rentang usia korban mulai dari umur 8 tahun hingga 16 tahun. Data ini berdasarkan hasil investigasi dari ibu asuh para korban yang merupakan donatur tetap. Sampai dengan saat ini sudah ada berapa Bun yang sudah terindikasi mungkin mengadu ke Bu? Yang sudah dilaporkan, sudah berjalani ongoing proses 7 korban. 1 sudah kasus ini saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban, saksi korban. Ini mengikuti. Nah, tapi ternyata banyak korban-korban juga ya udah ini jalan. 7 ditambah 22 berapa Mas? 29. 29. Ditambah 3 32. Data yang ada di saya ada 32 korban. Sebagian dari para korban kini telah ditempatkan di rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang dan sebagian lainnya diamankan di rumah donatur. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi dan trauma healing para korban. Terakhir sudah ada datanya dari Kemensos telah mendatangi di Dinsos untuk didata beberapa anak yang akan nanti insya Allah dirujuk di Kemensos, di Handayani, dan sisanya juga nanti akan diajak untuk rehabilitas. Jangan sampai anak-anak ini traumanya akan timbul lagi. Jadi kita harus rehabilitas. Karena itu kan tugas KLPA itu menjaga psikis, ketraumaan, dan sebagainya untuk bisa halayak gitu. Kepolisian sendiri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang merupakan pengurus panti asuhan. 2 orang sudah ditahan, yakni Ketua Panti Asuhan Sudirman dan pengurus panti Yusuf Bakhtiar. Sedangkan 1 orang lainnya kini masih buron. Dalam kasus ini, para korban dibujuk oleh para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah uang hingga telepon genggam. 11 orang warga Nagan Raya Aceh menjalani hukum cambuk. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, 11 orang warga Nagan Raya Aceh dihukum cambuk sebanyak 8-100 kali di muka umum. Mereka yang dicambuk karena terbukti melakukan perbuatan melanggar syariat Islam berupa judi hingga zina. Kejaksaan Negeri Nagan Raya melakukan hukum cambuk kepada 11 warga Nagan Raya Aceh di halaman kantor Kejari. Hukuman cambuk yang disaksikan warga ini berjumlah 8 hingga 100 kali, tergantung kesalahan atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Bagi pelaku judi, mereka mendapatkan 8 kali cambukan.
sementara pelaku halwat atau zina dicambuk sebanyak 100 kali. Kita eksekusi terhadap 11 terpidana, di mana dari 11 itu 7 orang maisir, judi, 4 orang halwat dan istilat. Itu kasus 2024 ini, kasus-kasus baru. Tadi perkara zina diputus 100 kali cambukan. Jaringan Raya menyampaikan bahwa aturan ini sudah sesuai dengan ketentuan regulasi agar mereka mendapatkan efek jerah dan tidak mengulangi perbuatannya. Sebuah bus Transjatim dilempar benda keras saat sedang melaju di akses tol Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, kaca bus mengalami kerusakan yang cukup serius. Sebuah rekaman video CCTV memperlihatkan detik-detik bus Transjatim terkena lemparan benda keras saat melaju di akses tol Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Bunyi hantaman benda keras yang mengenai kaca samping bagian kiri membuat kaget para penumpang. Beruntung tidak ada serpihan kaca bus yang mengenai penumpang. Namun hantaman benda keras tersebut mengakibatkan kaca bus mengalami kerusakan cukup serius. PJ Bupati Bangkalan, Arif M. Edi, menduga pelemparan benda keras terhadap bus Transjatim diduga dilakukan oleh oknum yang tak suka jika Bangkalan berkembang. Pelemparan terhadap bus Transjatim, kami yakin itu dilakukan oleh oknum yang tidak suka atau kurang suka Bangkalan ini berkembang. Oknum tersebut saya harapkan segera menyerahkan diri. Tapi apapun, saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau. Apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Pihak pemerintah berharap aksi pelemparan benda keras terhadap bus Transjatim yang baru sepekan diresmikan tak terulang kembali. Tepat 1 tahun sejak serangan pejuang Hamas ke Israel yang berlanjut dengan genosida oleh Zionis Israel terhadap warga di jalur Gaza, Palestina. Serangan brutal Israel di jalur Gaza hingga kini telah menewaskan 42.000 orang dan 10.000 warga hilang di bawah reruntuhan. Pagi hari 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan ratusan ribuan roket dan menerjunkan pejuang yang masuk ke kota-kota Israel dekat jalur Gaza. Serangan Hamas menewaskan 1.200 warga Israel dan menahan 250 orang sebagai sandera. Sejak serangan Hamas itu, pasukan Zionis Israel secara agresif membalas Hamas dan dengan upaya sistematis menghancurkan jalur Gaza, Palestina. Selama 1 tahun, serangan genosida Israel di jalur Gaza menjadi salah satu konflik paling merusak dan menewaskan hingga 42.000 warga Gaza. Sementara 10.000 hilang di bawah reruntuhan. Selain menyerang warga sipil, termasuk petugas kesehatan, agresi Israel selama 1 tahun penuh menyasar dan merusak hampir semua infrastruktur di jalur Gaza. Fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah ikut dihancurkan. Perbedaan ekstrim kondisi jalur Gaza sebelum dan setelah 7 Oktober 2023 terekam jelas. Agresi Israel menyisakan jalur Gaza dalam puing-puing, kontras dengan kondisi sebelum serangan. Bangunan dan gedung tinggi kini tinggal reruntuhan. Kerusakan parah akibat serangan Israel memaksa lebih dari 80% dari total 2,3 juta warga Gaza terlantar. Tepat setahun, Israel justru meneruskan agresinya dan menargetkan sisa bangunan yang masih berdiri. Pengungsian juga tetap menjadi target Zionis.
1 tahun agresi Zionis, dukungan masyarakat dunia kepada Palestina, dan kecaman terhadap aksi genosida Israel juga terus disuarakan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan Kadin Masa Bakti periode 2024-2029 tahap 1. Nama Hasyim Joyo Hadikusumo, Arsyad Rashid hingga Raffi Ahmad turut masuk dalam jajaran struktural kepengurusan Kadin. Kamar Dagang dan Industri Indonesia hari ini mengumumkan susunan kepengurusan Kadin Masa Bakti periode 2024-2029 tahap 1. Pengusaha internasional senior sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadikusumo menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Kadin periode 2024-2029. Tak hanya itu, influencer kondang Raffi Ahmad juga turut terpilih dalam jajaran kepengurusan Kadin sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif. Komposisi susunan kepengurusan Kadin yang diumumkan hari ini baru mencapai 50%. Rencananya, separuh dari jajaran struktural Kadin akan dilengkapi setelah masa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dengan izin tadi bicara dengan Pak Hasyim, sehabis sambutan kami ingin mengumumkan pengurus inti daripada Kadin. Memang bisa dibilang ini baru 50%, karena 50%-nya sehabis Oktober 20 yang kita bisa lihat nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama juga di parlemen pun dengan Komisi 12, 13 kita bisa melihat lebih pasti. Selain itu, yang menarik dalam pengumuman struktural Kadin ada nama Arsyad Rashid yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Meski Arsyad diketahui tidak hadir dalam pengumuman susunan kepengurusan, namun dengan tercatatnya nama Arsyad Rashid dalam struktural Kadin menunjukkan komitmen Anindya Bakri bahwa tak ada perpecahan dalam Kadin Indonesia. Pandemi global COVID-19 yang ikut mendera tanah air menjadi catatan tersendiri sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan penanganan yang baik, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu keluar dari krisis pandemi COVID-19. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alam Purbaya beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Pandemi global COVID-19 seakan membuat dunia berhenti berputar. Pandemi yang berawal dari Wuhan, China, dengan cepat menyebar ke seantero jagat, tak terkecuali di tanah air. Tahun 2020 menjadi awal masa-masa sulit. Angka terinfeksi terus meninggi, angka kematian ikut melonjak. Presiden kemudian mengambil langkah dengan membatasi pergerakan masyarakat, serta membuat Satgas Penanganan COVID-19 yang terbukti efektif. Keberhasilan selanjutnya adalah bahwa kita bisa melakukan jumlah kasus ini. Ya, artinya memang Indonesia cukup kalau kita bilang jumlah penduduk Indonesia ini dengan 280 juta ya, jumlah kasus yang hampir 5 juta, kemudian angka kematian kita kan sekitar 3,4% waktu itu ya. Itu artinya di satu sisi WHO melihat Indonesia yang begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke bisa mengendalikan kasus sedemikian rupa gitu. Dan kemudian yang terakhir kalau bicara soal keberhasilan juga tentu bahwa kita juga cepat jumlah kasus ini segera turun sehingga kita bisa mendeklar bahwa Indonesia sudah selesai pandemi dan menuju endemi. Penurunan jumlah kasus COVID-19 juga dibantu pemantauan melalui aplikasi Peduli Lindungi saat itu. Aplikasi ini menjadi pemantau individu yang terintegrasi sehingga pemerintah bisa mengambil langkah cepat penanganan saat terinfeksi dan bisa segera diisolasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil memanfaatkan platform ini secara nasional dan itu berlaku di mana saja gitu. Termasuk juga kita ingat ketika kita mau naik pesawat maka itu yang dilihat dulu bagaimana status vaksin kita
Dan ini juga yang artinya diapresiasi oleh WHO karena capaian untuk masyarakat yang mendapatkan vaksin pun kita lebih cepat ya untuk mencapai angka di atas 90%. Jadi saya rasa ini keberhasilan ini yang akhirnya dinilai cukup baik oleh WHO saat itu. Masyarakat juga merasakan bagaimana penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah saat itu. Menurut saya penanganan pemerintah waktu pandemi COVID-19 itu udah cukup baik, apalagi karena redanya lumayan cepat ya dari 2019 ke 2021 itu, dan juga pemerataan vaksinnya itu udah baik, dan juga persediaan fasilitas karantinanya juga udah lumayan banyak waktu itu. Untuk penanganan COVID di Indonesia ya sudah cukup bagus ya, dengan pemerintah mensupport memberikan vaksin kepada masyarakat. Itu kan salah satu bentuk perhatian dan kewajiban pemerintah yang diberikan kepada rakyatnya ya. Sangat baik sih menurut saya. Indonesia menjadi salah satu negara yang tercepat mendeklarasikan pandemi menjadi endemi. Tak hanya itu, pemerintah Presiden Joko Widodo juga mampu menahan perekonomian tetap stabil di saat negara-negara lain rontok akibat pandemi COVID-19.